Jadi mungkin COVID kita udah masuk ke bulan 10 ya. Dari pertama dinyatakan oleh pemerintah bahwa Indonesia termasuk salah satu daerah pandemi COVID. Jadi menurut saya selama ini mungkin himbauannya tertuju ke masing-masing kita pribadi, memasang masker untuk mencegah penularan dari kita orang yang terkena maupun kita orang yang sehat dari orang yang terkena. Kemudian mencuci tangan, selanjutnya menjaga jarak. Nah ini himbauan yang mungkin selama 10 bulan ini terus-menerus secara rutin ke masing-masing individu disampaikan. Jadi untuk saat ini kalau menurut saya setelah kita konsisten dengan menerapkan tadi himbauan 3M itu, kita harus beranjak ke tahap yang lebih maju. Jadi kita masuk ke dalam tahap untuk mengingatkan. Jadi jangan cuma kita yang mencuci tangan, kita memasang masker, kita menjaga jarak. Kita sudah masuk ke tahap mengingatkan tetangga, mengingatkan keluarga, mengingatkan teman-teman yang lain supaya proses pemutusan mata rantai COVID ini berjalan berkesinambungan. Nah, untuk melaksanakan itu ada beberapa kendala yang saya lihat. Pertama, kita sendiri masing-masing pribadi pemahamannya belum sama pemahaman terhadap cara penularan, cara pencegahan. Jadi ini mungkin yang harus disesuaikan. Media-media untuk saat ini saya rasa sudah cukup banyak yang bisa menyampaikan, bisa menyebarluaskan. Nah ini mungkin yang menjadi bahan-bahan edukasi buat semua orang, buat semua pribadi. Memakai masker tidak hanya dalam tahap bahwa cukup memakai masker selesai. Nah kalau kita sudah menyadari bahwa orang yang tidak memakai masker itu mempunyai potensi besar menyakiti kita, menulari kita, nah tentu kita akan tergerak untuk mengingatkan Pak Robi pasang masker. Karena kalau Pak Robi tidak memakai masker dan dia duduk di antara kita, ini membahayakan kita. Nah jadi pemahaman seperti itu harus secara masif disebarluaskan melalui edukasi-edukasi. Kemudian hidup sehat lagi, kita disuruh memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Di dalam ilmu medis sebenarnya ini antioksidan. Antioksidan itu memperkuat kekebalan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah ini juga harus kita pahami. Jangan cuma kita menyarankan atau membaca, menghimbau makan jeruk. Tapi kita harus paham bahwa ketika kita memakan jeruk yang masuk ke dalam tubuh kita itu bekerja, ikut serta, menjaga diri kita dalam menghadapi, dalam mencegah risiko tertular COVID-19 gitu. Nah kemudian berolahraga kalau selama ini kalau saya berolahraga badan saya enak, nafas saya panjang. Nah sekarang kita juga harus menekankan, memahami bahwa dengan berolahraga ini membantu kita melawan COVID. Dengan berolahraga memperkuat kekebalan tubuh kita sehingga penularan COVID semakin sulit ke tubuh kita. Nah kemudian lagi berjemur. Nah ini juga salah satu edukasi yang saya lihat agak minim disampaikan. Nah dengan berjemur pada jam-jam yang sudah ditetapkan, pada jam-jam yang sudah ditentukan. Nah ini sebenarnya sudah kajian yang matang. Ahli-ahli sudah memahami, sudah meneliti bahwa jenis virus ini berkembang biak, karakternya seperti ini. Jenis virus ini hidup bertahan lama dengan karakteristik seperti ini. Nah berjemur juga salah satu pemutusan mata rantai. COVID ini nggak tahan dengan suhu-suhu tertentu. Makanya ada waktu-waktu jam-jam tertentu yang disarankan kita untuk berjemur. Ya mulailah keluar jam 10 pagi, duduk di luar, bercengkrama bersama tetangga, kerabat. Tapi di udara terbuka, di tempat yang terpapar oleh sinar matahari. Jadi edukasi-edukasi seperti ini harus semakin kita tingkatkan, harus kita galakkan. Nah, kemudian petugas-petugas kesehatan, saya juga menghimbau, saya mengajak dengan keilmuan yang dimiliki, dengan pengetahuan yang dimiliki, lebih aktif, lebih proaktif terhadap masyarakat, terhadap orang-orang sekitar. Nah kemudian yang lebih penting lagi, lebih aktif, lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Setiap akan memegang pasien, setiap selesai periksa pasien, cuci tangan. Setiap akan melayani pasien, lengkapi dulu alat perlindungan diri. Pastikan dulu diri kita aman.
Jadi mungkin kedepannya kalau dengan tips-tips yang sudah ada, tips-tips yang sudah beredar selama ini, saya yakin itu lebih dari cukup kalau kita sama-sama konsisten ingin menjalankan. Semoga bermanfaat buat kita semua, tetap sehat dan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore.